Oke guys, pada video kali ini aku mau review atau menceritakan alur cerita film Wedding Agreement The Series episode 6. Oke guys, di awal film Wedding Agreement episode 6 terlihat Tari yang memarahi Mas Bian karena tidak menjemur handuknya saat selesai mandi. Saat dimarahi, Mas Bian langsung meminta maaf dan menceramahi Tari. Membawa kebaikan dan rumah tangga, hadis riwayat Bukhari, nomor 2692, dan Muslim nomor 260. Lalu Mas Bian dan Tari pergi untuk melihat pertandingannya Ami. Saat Tari dan Mas Bian sampai, ternyata pertandingannya sudah selesai. Karena Tari telat, tentu saja membuat Ami marah. Singkat cerita, terlihat Tari memberikan surat kesepakatan pernikahan ke Mas Bian. Tak perlu pikir panjang, Mas Bian langsung tanda tangan. Scene berpindah, Ami ditemui oleh seorang pria wartawan olahraga. Kedatangannya untuk interview Ami karena telah mendapatkan juara saat berlomba skateboard. Boleh saya interview kamu? Interview gue? Iya, soal kejuaraan nasional skateboard kemarin. Di sisi lain, terlihat adik Bian datang ke toko bunga untuk membeli bunga. Saat mau beli, dia hampir ketipu sama penjualnya. Untung saja ada seorang pria yang mendengarkan pembicaraan mereka dan memperbaiki suasana. Ini namanya bukan Jemani. Lah, ini kuping aja. Jemani nih mas, jangan so tau lu. Jangan mau ketipu sama orang kayak gini. Mereka berdua pun kenalan. Gue senang ketemu sama lu. Kalau gitu berduluan. Lalu scene berpindah, kita diperlihatkan dengan pengantin baru yaitu Aldi dan Sarah. Di sini Aldi mengajak Sarah untuk datang di acara anniversary bapaknya Bian dan mamanya. Ntar sama tante-tantenya ngundang kita ke acara wedding anniversary mereka. Aku ikut kamu aja. Acaranya pun dimulai, terlihat Mas Bian dan Tari datang juga di acara itu. Saat makan bersama, Mama Bian menyuruh Bian untuk jagain Tari agar tak terlalu capek. Karena mamanya nggak sabar pengen punya cucu. Ketika Mas Bian dan Tari mau pulang, tiba-tiba muncul Aldi dan Sarah. Tari pun menanyakan ke Sarah tentang bagaimana kabarnya. Kata Sarah dia sehat-sehat aja. Oh, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Singkat cerita, Mas Bian dan Tari pun pulang. Saat dalam perjalanan, Tari mengajak Mas Bian ke dokter untuk ngecek. Namun Mas Bian bilang nanti ya. Kemudian scene berpindah, Mas Bian habis meeting dengan rekan kerjanya. Saat mau pulang, tiba-tiba dia melihat Sarah yang sedang pingsan karena habis minum. Saya minum. Sarah, Ketika Sarah mau ditolong sama Mas Bian, Sarah menolak dan memutuskan untuk pulang dengan teman-temannya. Namun sebelum pulang, dia mengambil parfumnya dan menyemprot teman-temannya, termasuk Mas Bian juga. Kamu juga pakai satu ruangan pakai apa? Bian sampai di rumahnya dan langsung pergi tidur. Karena tidak ganti baju, otomatis Tari menyuruhnya ganti baju dulu. Ganti baju dulu yuk. Karena merasa ada yang bau, Tari langsung mencium baju Mas Bian dan menghirup bau parfum. Tari pun teringat sama parfumnya Sarah. Gimana sih? Bangsa. Karena baju Mas Bian berbau seperti parfumnya Sarah. Tari langsung berpikiran aneh-aneh. astagfirullahaladzim. Di pagi hari saat Mas Bian sarapan, Tari langsung bilang ke Mas Bian. Bilangnya seperti ini. Aku pengen nanya sama kamu. Ada yang pengen kamu ceritain nggak sama aku? Yakin? Karena Mas Bian gak menceritakan kejadian kemarin saat bertemu dengan Sarah, Tari langsung pergi. Singkat cerita, Ami dan wartawan olahraga ini ketemuan di suatu restoran. Wartawan olahraga ini mengajak Ami ketemuan karena berniat agar Ami mempertemukannya dengan orang tuanya. Jika sudah bertemu, wartawan olahraga ini akan melamar Ami di depan orang tuanya. Saya mau ngomong sama mereka. Kalau saya mau ajak kamu ta'aruf. Lalu scene berpindah, Mas Bian terlihat habis selesai bekerja. Saat mau mencari makan, tiba-tiba ada Sarah yang menemuinya dan mengajaknya ngobrol. Sarah, Iya. Boleh ngobrol sebentar? Dan film pun selesai. Oke guys, tunggu episode 7-nya ya. Selagi menunggu episode 7, ada baiknya jika kalian melihat episode 1 sampai episode 5. Oke, di episode 2, kita diperlihatkan dengan masa lalu bapaknya Bian. Di situ terlihat bapaknya Bian sedang ditagih, karena dia belum membayar gaji karyawannya. Kemudian, scene berpindah di dalam rumah. Terlihat bapaknya Bian meminta bantuan ke sahabatnya. Dan sahabatnya itu adalah ayah Tari atau istrinya Bian guys. Jadi, aku udah tahu guys, nama istrinya Bian itu adalah Tari. Tak perlu berpikir, ayah Tari langsung memberikan cek yang nilainya tinggi ke ayah Bian. Singkat cerita, terlihat Bian dan Tari waktu masih kecil.
bermain seluncuran di permandian. Saat sedang asik berenang, Bian dan Tari dipanggil oleh ibunya Bian. Ibunya Bian bilang ke Bian, Bian, sini nak, Tari, main. kalau nanti udah besar, Bian harus jagain Tari dan gak boleh membuat Tari bersedih. Bian, nanti kalau besar jagain Tari. Gak boleh bikin Tari sedih sama nangis ya. Oke, Ma. Jadi, dari masih kecil, Bian dan Tari itu sudah dijodohin guys. Kemudian Sim berpindah. Terlihat Tari dan kedua orang tuanya sedang ketawa bahagia di dalam mobil. Saat asik ketawa bareng, tiba-tiba ada truk yang menabrak mobil mereka. Dan kejadian itu membuat kedua orang tuanya Tari meninggal, dan Tari sendiri selamat. Singkat cerita, Tari pun akhirnya harus tinggal bersama Pak D dan Budenya. Kemudian Sim berpindah. Terlihat Bian dan Sarah lagi asik mobil-mobilan. Belum lama mereka mobil-mobilan, tiba-tiba Bian mendapatkan pesan dari ayahnya. Ayahnya bilang kalau Bian dan Tari harus datang ke acaranya. Acara ayahnya, karena ayahnya sedang ulang tahun. Istri kamu. Bukan. Sebelum mereka berdua ke acara itu, mereka berdua harus latihan dulu guys. Latihan jalan romantis dengan pasangan suami istri. Saat sedang latihan, kemudian Sim berpindah. Sini. Nah, relax. Senyum, kelihatan gigi. Jalan. Mereka berdua pun sudah sampai di acara itu. Setelah sampai, tiba-tiba ada bapak-bapak yang samperin mereka berdua. Di sini bapak-bapak ini bilang ke Bian dan Tari, "Cie, pegangannya besar banget sih." Tari yang mendengarkan hal itu langsung menjawab, "Iya, sering latihan." Sumpah, gue ngakak liatnya di sini guys, serius. Cie. Pegangannya mesra banget sih. Iya, sering latihan. Bian, istrimu tuh lucu banget. Singkat cerita, Bian dan Tari akhirnya makan bersama, bareng keluarga Bian. Saat Tari mau makan, ibu Bian bertanya ke Tari. Ibunya Bian bertanya, "Tari, Bian ngerepotin kamu nggak?" Kemudian Tari menjawab, "Enggak kok mah." Tari, Bian ngerepotin kamu nggak? Enggak kok, Ma. Kemudian adek Bian bertanya ke Bian. Dia bertanya, "Mas Bian, masakan Tari enak?" Bian menjawab, "Enak." Padahal kita tahu guys, si Bian ini nggak pernah makan masakan Tari atau istrinya. Di sini Bian harus bohong agar semuanya terlihat aman-aman saja. Bian, masakan Mbak Tari enak? Enak. Terus. Singkat cerita, Bian menemani Tari untuk berbelanja di supermarket. Setelah belanja, Tari ngajakin Bian untuk makan. Tapi Bian gak mau. Karena Tari memaksa, akhirnya Bian mau makan bareng di restoran. Tunggu. Makan yuk. Enggak, pulang. Karena aku pengen makan yakiniku. Yaudah, salah. Ini belanjanya gimana? Karena belanjaannya banyak banget, Bian harus ke mobil dulu untuk menyimpang barang-barang itu. Karena gak mungkin dong dia bawa ke restoran. Kemudian Sim berpindah. Tari udah ada di restoran, nungguin Bian. Tapi Bian gak datang-datang guys. Karena dia sedang ketemuan sama Sarah. Tari yang sudah gak kuat nunggu, akhirnya menelpon Bian. Tari yang mengetahui Bian pergi sama Sarah langsung sedih dan kecewa. Halo Mas, Assalamualaikum. Udah di mana? Sarah barusan telepon. Dia butuh gue. Gue temenin dia makan. Oh, Lo makan aja sendiri. oke. Setelah selesai teleponan, Tari langsung menangis guys. Kemudian Sim berpindah di pagi hari. Terlihat Bian mau pergi main futsal, tapi Tari melarangnya.
karena Pakde atau budenya Tari bentar lagi akan datang. Saat Bian ngotot untuk tetap pergi, tiba-tiba Pakde dan Bude datang. Bian gak bisa ngapa-ngapain lagi guys. Ini pertama kalinya mereka datang ke sini loh. Salam aja buat mereka. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pakde Bian. Wah. Terpaksa dia harus bohong kalau dia nggak mau kemana-mana. Kasihan Pakde Bude suruh masuk. Yuk. Bian bawa tas mau kemana, mau pergi? Enggak. Bian melihat ada tas di luar rumah, langsung bertanya dong ke Pakde. Pakde bilang itu tas Pakde dan Bude. Pakde dan Bude mau nginep di rumah itu guys. Pasti Bian kesel banget tuh. Siapa nih Pakde? Itu kan punya Pakde dan Bude. Tas kita berdua rencananya mau nginep di sini. Nginep. Pakde, iya boleh toh? Boleh banget. Iya boleh. Kemudian Bian bilang ke Tari, mereka berdua mau tidur di mana. Tari langsung panik dong karena barang-barangnya ada di kamar bawah. Dan kamar itulah yang akan ditempati Pakde dan Bude. Agar tidak ketahuan, Bian langsung memindahkan barang-barang Tari ke kamarnya Bian. Ini film bagus banget guys, soalnya ada yang bikin ngakak, ada juga yang bikin sedih. Terbaik lah. Singkat cerita, Bian dan Tari cuci piring bareng guys. Di sini terlihat Bian dan Tari udah mulai akur. Karena Bian udah ngantuk, jadi dia mau tidur duluan. Ya udah. Mau ngantuk. Enggak, ini masih ada cuciannya. Kedua ya. Iya. Tari yang udah selesai cuci piring langsung ke kamarnya Bian untuk tidur. Tari jalan pelan-pelan guys agar tidak kedengaran Bian. Tari pun akhirnya tidur juga bersama si Bian. Sama Pakde. Singkat cerita, Pakde dan Bude pulang. Setelah Pakde dan Bude pulang, Bian bilang seperti ini ke Tari. Dan Tari nangis guys. Mau pergi. Mau mana? Gue mau ketemu Sarah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Terus lo pikir, gara-gara kita tidur sekamar, kita jadi suami istri beneran gitu. Aku gak nyangka aja mas. Kalau emang lo gak terima, ya gak apa-apa. Lo tahu kan, alamat pengadilan agama di mana? Silahkan buat cerai. Film pun bersambung.